Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat datang di channel The Real Muslim. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan mengupas tuntas seputar dunia Islam secara terperinci. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan tanda loncengnya ya, agar tidak ketinggalan berita-berita Islam terkini lainnya. Ya, ketika kita berbicara tentang Islam, mungkin kita sudah tak asing lagi ya sahabat. Di Indonesia sendiri, Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduknya. Sering sekali kata Islam dikaitkan dengan kata Muslim, padahal artinya sangat berbeda loh. Jika Islam adalah agama, maka Muslim adalah sebutan untuk orang yang beragama Islam. Meski sering menyebutnya, namun tak sedikit yang belum tahu apa definisi dan pengertian Islam sebenarnya. Mulai dari pengertian Islam secara bahasa maupun dari Al-Quran dan hadits. Definisi Islam juga dirumuskan oleh para ulama sesuai dengan ijtihad dan pemahamannya. Selain sebagai tambahan informasi, mengetahui arti Islam juga bisa dijadikan dorongan untuk semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Sebab ada makna yang baik yang terkandung dalam nama Islam. Islam sendiri merupakan agama yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh para nabi dan rasul, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berita keislaman para nabi dan umat terdahulu yang dikabarkan di dalam Al-Quran menjadi bukti bahwa agama para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW adalah Islam. Karena dasar ajaran semua para nabi dan rasul adalah sama. Persamaan itu meliputi persamaan dalam dasar akidah, yaitu percaya kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, percaya kepada para utusannya, malaikatnya, dan hari kiamat. Sedangkan perbedaannya hanyalah dari segi pengerjaan syariat, serta beberapa kitab yang diwahyukan kepada beberapa rasul yang pada hakikatnya adalah sama, yakni berada di bawah satu panji, yaitu Islam. Dengan demikian, agama Islam adalah agama yang berasal dari Allah, Tuhan pencipta dan pemelihara alam jagat raya ini, untuk disampaikan kepada jin dan manusia. Norma-norma akhlak yang diajarkan Islam mempunyai pengaruh besar dalam membina manusia untuk berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat suci dan absolut, maka kebenaran dan perintahnya tidak dapat ditolak oleh manusia. Dalam surat Ali Imran, Quran surat ketiga ayat ke-19, Allah mengabarkan, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Serta dalam surat Al-Imran, Quran surat ketiga ayat 67, Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus, lagi berserah diri kepada Allah, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. Dan surat Ali Imran, Quran surat ketiga ayat 84, katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya lah kami Muslim menyerahkan diri. Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya tunduk, patuh, atau selamat. Islam juga berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada ajaran-ajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebagai seorang muslim, kita harus selalu berusaha untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Sebagai seorang muslim tentu penting untuk mengetahui makna Islam. Dengan mengetahui dan memahami makna agama Islam, kita juga bisa semakin mengerti bagaimana seharusnya menjadi seorang muslim yang manusia dengan Tuhan saja, melainkan juga mengatur hubungan manusia dengan manusia dan alam jagat raya ini. Al-Quran dan As-Sunnah adalah dua sumber utama ajaran Islam, yang mana keduanya merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala, sehingga di antara keduanya sama sekali tidak terdapat pertentangan di dalamnya. Setiap orang Islam harus mencintai dan berpegang teguh pada keduanya. Dengan demikian dia akan selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Seperti sabda Rasulullah SAW sebagai berikut: Aku tinggalkan dua perkara pada kalian. Jika kalian berpegang pada keduanya, niscaya tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah dan Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Inti dari ajaran Islam adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW adalah hamba serta Rasulnya. Menunaikan sholat, memberikan zakat, puasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji jika mampu. Islam datang ke bumi untuk membangun manusia dalam kedamaian dengan sikap kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang yang beragama Islam akan mengutamakan kedamaian pada diri sendiri maupun pada orang lain, juga keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang lain. Dalam sebuah hadis Nabi SAW dikatakan, Al-Muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajaro ma nahallahu anhu. Artinya, seorang muslim itu yang menyelamatkan muslim yang lain dari perkataannya dan dari perbuatan tangannya. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari sesuatu yang dilarang Allah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi jelas ya sahabat, Islam itu agama yang cinta damai.